selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rizky Fitrianing Tias, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, selaku Ketua Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Ibu-Ibu CI, TPMB, dan Ibu-Ibu dosen Program Studi Kebidanan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu dalam agenda persamaan persepsi kegiatan FILEP mahasiswa semester 3, 5, dan 7 program studi kebidanan program sarjana. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas jasa beliau kita berada pada nikmat iman dan Islam. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi persamaan persepsi oleh Ibu Ketua Program Studi. Yang kedua dilanjutkan dengan pemaparan buku panduan PhilLab oleh masing-masing penanggung jawab mata kuliah. Dan yang ketiga adalah diskusi serta tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi persamaan persepsi kegiatan FILEP mahasiswa semester 3, 5, dan 7 program studi kebidanan program sarjana kepada Ibu Rizky Fitrianing Tias. Waktu dan layar disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan hadir untuk persamaan persepsi kegiatan FILEP seperti tahun-tahun sebelumnya dan saya yakin Ibu-Ibu semua yang hadir di sini merupakan pembimbing lahan yang sebelumnya sudah pernah digunakan mahasiswa untuk kegiatan FILEP. Ya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Untuk kegiatan FILEP ini atau biasa kita sebut dengan early exposure, yaitu bertujuan untuk membangun atau memberi paparan dini terhadap mahasiswa di program sarjana. Konsep dasarnya FILEP atau early exposure adalah pendekatan pembelajaran klinik yang inovatif yang dirancang untuk mengintegrasikan teori dan praktek sejak dini bagi mahasiswa kebidanan, khususnya program sarjana. Sehingga mata kuliah bisa langsung diterapkan di lapangan segera setelah mendapatkan teori. FILEP merupakan simulasi atau praktek lapangan yang terstruktur yang memberikan pengalaman langsung dalam lingkungan klinik terkontrol atau nyata dan memperkenalkan mahasiswa pada konteks klinik nyata lebih awal dalam kurikulum, seringkali sebelum pembelajaran teori yang mendalam. Jadi Ibu-Ibu semua, untuk kegiatan FILEP ini, kita ada 3 mahasiswa yang akan kita terjunkan untuk FILEP, yaitu semester 3, semester 5, dan semester 7. Dan semuanya mahasiswa tersebut sudah pernah FILEP sebelumnya. Nah, tujuan utamanya itu adalah mengurangi kesenjangan antara teori dan realitas praktek di lapangan, sehingga harapannya bisa meningkatkan kesiapan klinis dan keterampilan praktis mahasiswa. Dengan adanya FILEP ini, harapannya bisa membangun kepercayaan diri mahasiswa secara dini dan profesionalisme sejak awal pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman holistik tentang asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, dan nifas. Integrasi ini krusial untuk membentuk bidan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan profesi. Seringkali yang terjadi pada saat mahasiswa misalnya nanti sudah terpapar FILEP,
Mungkin untuk yang semester 3 belum mendapatkan teori tentang hamil atau persalinan. Jika mahasiswa tersebut sudah mulai terpapar, maka rasa ingin tahu, kemudian ada rasa pemahaman, kemudian akhirnya akan bisa meningkatkan kesiapan klinis, sehingga secara mental mahasiswa lebih percaya diri. Manfaat VLab yaitu kolaborasi efektif sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ada program-program yang ada di lapangan untuk dikomunikasikan ke pendidikan, yaitu ini merupakan kolaborasi yang efektif antara pendidikan dan lapangan. Kemudian dengan VLab ini mahasiswa akan tahu bagaimana manajemen lingkungan praktek, sehingga pada saat nanti mereka belajar akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke mahasiswa tentang pengalaman mereka selama praktek di lapangan. Kemudian belajar untuk keselamatan pasien dan pencegahan infeksi. Jadi kalau VLab ini atau early exposure ini dipaparkan mahasiswa sejak dini, mereka akan tahu pentingnya keselamatan pasien. Kemudian VLab ini juga memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Jadi bisa jadi dia learning by doing, sehingga pengalaman belajarnya akan lebih banyak. Untuk target supervisi efektifnya dalam metode pembelajaran, nanti ada diskusi kasus klinis. Jadi mahasiswa akan mendapatkan target-target tertentu sesuai dengan tahapan semesternya dan setiap target nanti akan didiskusikan dengan PJMK sehingga mahasiswa diharapkan bisa menganalisis kasus nyata atau hipotesis untuk mengasah kemampuan analisis, diagnosis banding, dan pengambilan keputusan. Kemudian adanya simulasi praktik. Dengan adanya VLab ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk berlatih keterampilan klinis. Misalnya pemasangan IUD, resusitasi dalam lingkungan yang terkendali selain menggunakan manekin. Kemudian, karena mahasiswa sudah paparan dengan pasien, mereka akan bisa merefleksi pengalaman, sehingga mahasiswa bisa mengevaluasi bagaimana tindakan, perasaan, dan proses belajar mereka setelah melakukan sesuatu tindakan. Kemudian, yang keempat, pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan konsep teori yang dipelajari di kelas dengan situasi klinis yang nyata yang dihadapi mahasiswa di lapangan. Seringkali mahasiswa di lapangan itu tidak pede ketika menghadapi pasien, sehingga harapannya dengan seringnya keterpaparan dengan pasien, mereka akan bisa belajar cara komunikasi, belajar untuk analisis, dan belajar untuk adaptasi. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, ini masing-masing semester itu sekitar 12 hari, dimulai hari ini, semester 3, tanggal 17 sampai dengan 29 November, itu untuk mata kuliah askep pranikah dan prakonsepsi, serta askep kehamilan. Kemudian nanti dilanjutkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, itu untuk semester 5, yaitu untuk mata kuliah askep pada balita dan apras, askep KB, dan pelayanan kontrasepsi, askep holistik pada ibu. Kemudian untuk semester 7, ini ada di tanggal 15 sampai 27, ada askep komunitas, askep holistik 2 pada ibu. Nah, bagaimana jika nanti di setiap mahasiswa itu pasti ada pasien yang tidak sesuai dengan target semesternya. Mahasiswa tetap boleh mengikuti, tetap boleh dibimbing. Jadi diharapkan nanti mahasiswa tidak menolak pasien. Ini juga sudah kita sampaikan pada saat kita pembekalan ke mahasiswa. Jadi misalnya semester 3 ada KB, maka mahasiswa eh, mohon untuk tetap dibimbing untuk pelaksanaan KB-nya.
Jadi mungkin sebelumnya kalau misalnya untuk suntikan KB itu cara menyuntiknya, kemudian untuk teori nanti bisa di pre-conference terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya Philip ini tidak hanya melihat, tetapi boleh dilibatkan di bawah supervisi CI. Untuk waktunya, jadi mahasiswa pada kegiatan Philip ini pagi sampai dengan sore hari mahasiswa tetap berkuliah seperti biasa, sehingga magang ini diharapkan dimulai di sore hari sampai malam. Kemudian boleh di hari Sabtu atau di hari Minggu. Untuk harinya berlangsung selama 12 hari, jadi ada 2 minggu, yang hari efektifnya 12 hari. Kemudian nanti biaya dibebankan ke mahasiswa dengan rincian 15.000 per hari. Kemudian untuk laporannya, nanti ada laporan eh, mahasiswa sesuai dengan target masing-masing yang akan disampaikan oleh masing-masing PJMK dan nanti ditandatangani oleh mahasiswa, CI, dan dosen PJMK. Kemudian harapannya dengan Philip ini nanti CI bisa menjadi role model untuk mahasiswa-mahasiswa kebidanan sehingga mahasiswa akan bisa terus belajar dan berkembang, bisa berpartisipasi aktif dan membangun lingkungan yang suportif untuk mewujudkan generasi bidan profesional di masa depan. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Semoga nanti pada saat mahasiswa kita Philep, mohon berkenan membimbing dan kita juga membuka komunikasi karena nanti semua dosen akan kita libatkan dalam proses bimbingan sehingga jika misalnya nanti ibu-ibu CI ada masukan, kemudian ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, kita buka komunikasi yang selebar-lebarnya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riris atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah pemaparan buku panduan Philip oleh masing-masing penanggung jawab mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi kepada Ibu Ririn Handayani. Waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu-ibu CI izin untuk memaparkan terkait dengan panduan eh, Philip untuk mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Jadi deskripsi mata kuliah di sini, mata kuliah asuhan Bu Melati, eh, share screen saya sudah terlihat nggih? Sudah, Bu Ririn? Oke, terima kasih. Jadi untuk mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi ini membahas tentang teori dan aplikasi proses pemberian asuhan yang diberikan kepada wanita usia reproduksi dan pasangan usia subur sejak persiapan pranikah atau screening pranikah sampai dengan persiapan menjadi orang tua. Dan di sini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai dan sikap profesional bidan dalam asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi dengan tepat. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi berdasarkan evidence-based practice secara kritis. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi dalam setting laboratorium klinis secara etis dan kritis. Mahasiswa mampu merancang promosi kesehatan, rencana edukasi, dan konseling pada pranikah dan prakonsepsi secara tepat. Untuk target kompetensi yang harus didapat, ini ada 2 target kompetensi, 1 SAP dan 1 target kompre. Untuk kompetensinya ada konseling pranikah, konseling
fertilitas dan infertilitas, kemudian ada pemeriksaan kesehatan pada pasangan calon pengantin, pemeriksaan kesehatan pada pasangan usia subur. Jadi ini untuk targetnya ini satu pasien diambil oleh satu mahasiswa sehubungan dengan pranikah dan prakonsepsi, ada satu SAP dan satu kompre. Mungkin itu saja Bu Melati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya Bu Ririn. Kita lanjutkan ya Ibu-Ibu ke mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan PJMK Ibu Aik Nurzana. Waktu dan layar disilakan Bu Aik. Oke, terima kasih Bu Mel. Mohon izin suara saya terdengar jelas, Bu. Ya, jelas Bu Aik. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu Sudah. Aik. Oke. Nih. Ya. Eh, Panduan Philep, mohon izin sudah kami serahkan ke mahasiswa. Seolah mahasiswa sudah mengetahui seluruh panduan Philep. Secara keseluruhan hampir sama terkait sistematika panduan Philep untuk kehamilan. Capaian pembelajaran di Philep tadi adalah eh, mahasiswa mampu memberikan manajemen asuhan kehamilan normal maupun beresiko dan pendokumentasian dengan pendampingan dari mulai pengkajian data subjektif, pemeriksaan data objektif, menentukan diagnosa, kemudian mengembangkan perencanaan asuhan dan penata laksanaannya, kemudian asuhan kehamilan kunjungan ulang. Semuanya masih di level 1 karena ini masih tahap sarjana. Jadi masih perlu adanya pendampingan oleh seluruh CI maupun pembimbing di wahana praktek. Mahasiswa insya Allah dalam semester 3 ini sudah mendapatkan seluruh teori yang harus dikuasai untuk menguasai seluruh aspek. Akan tetapi untuk ke labnya masih proses di minggu ini sampai 3 minggu ke depan. Jadi ada beberapa mahasiswa memang belum eh, mencoba satu persatu ke pantum yang ada di laboratorium. Tapi secara teori sudah disampaikan semua, tinggal ke pantum atau ke labnya. Karena memang jadwalnya untuk mahasiswa masih di TM hari ini sampai TM terakhir dari perkuliahan. Begitu. Kemudian untuk targetnya ini lumayan agak banyak untuk target dari ANC atau kehamilan. Jadi anak-anak harus mendapatkan 20 target pasien karena satu TPMB bisa 2 atau 3 mahasiswa saat satu pasien Bu Bidan mendampingi mahasiswa, kemudian mahasiswa mengkaji, kemudian melihat bagaimana pemeriksaan bidannya kepada pasien itu maksimal satu pasien 2 mahasiswa. Jadi boleh satu pasien itu lebih dari satu mahasiswa, maksimalnya 2 mahasiswa. Karena memang targetnya banyak dengan waktu yang sangat minim ya, istilahnya hanya 2 minggu, tapi harus mendapatkan target 20 begitu. Targetnya ada komprehensif, 3 target, kemudian SOAP ada 15, dan refleksi kasus ada 2. Jadi ini tiga kompre, masing-masing satu tiap trimesternya. Untuk SOAP ada 3, ada 15, masing-masing 5 untuk tiap trimesternya. Dan refleksi kasusnya 2, mungkin ada satu yang fisiologis, ada yang satu yang resiko. Kalau misalnya dalam target 2 minggu, anak-anak magang atau klinik di tempatnya ibu-ibu semua tidak mendapatkan 20 pasien,
maka tidak apa-apa istilahnya nanti target ini akan terus berlanjut ke semester berikutnya sampai tahap sarjananya selesai. Begitu. Jadi tidak perlu dipaksakan, tidak apa-apa Ibu-ibu. Yang penting semua minimal ada tiga macam pendokumentasian, anak-anak sudah bisa mengerjakan masing-masing minimal satu begitu ya. Tapi kalau bisa ya semuanya kalau ada. Sehingga memang tadi kami sepakati satu pasien bisa untuk eh, dua mahasiswa dengan masing-masing mahasiswa mengerti bagaimana proses pengkajian, pemeriksaan, sampai perumusan diagnosis dan penata laksanaannya gitu. Di dalam modul juga sudah disampaikan terkait bagaimana logbooknya. Jadi setiap harinya mahasiswa membuat logbook setiap datang ke TPMB. Kemudian ada presensinya karena 2 minggu. Jadi di sini ada presensi selama 2 minggu. Kemudian ada laporan refleksi kasus. Ini contoh laporannya. Kemudian ada laporan swab. Di sini juga contoh swabnya. Kemudian terkait SOP-nya dalam melakukan penata laksanaan, mahasiswa juga sudah dibekali dan belajar begitu. Sudah dalam lab kelas, tinggal lab skill mencoba satu-satu. Memang kalau di tahap akademik masih belum. Tapi insya Allah secara teori atau pemahaman sudah kami selesaikan begitu. Itu untuk yang kehamilan. Mungkin itu Bu Melati dari kehamilan. Baik, terima kasih banyak Bu Ai untuk pemaparan buku panduannya. Kita lanjutkan ke mata kuliah semester 5. Yang pertama adalah mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kepada Ibu Asri Imansari, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih Bu Melati. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu-ibu, saya Asri Imansari sebagai PJMK mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Mohon izin untuk share screen target di mata kuliah ini. Jumlah target yang harus didapatkan mahasiswa adalah 20. Jadi untuk semester 5 nanti akan dimulai dari tanggal 1 Desember sampai 13 Desember selama 2 pekan. Total 20 target di anak prasekolah, tidak harus semuanya nggih Ibu-ibu. Mungkin adik-adik sudah dapat target dari Philab yang kemarin ataupun pada saat praktek ini tidak mendapatkan pun tidak masalah karena nanti akan digenepi atau dilengkapi pada Philab yang semester 7 mendatang. Baik, ada beberapa keterampilan yang harus dicapai mahasiswa. Ada asuhan bayi sehari-hari. Jadi tingkat kemampuannya itu minimal 1, nggak Ibu-ibu. Tidak harus bisa melakukan sendiri. Kalaupun melakukan itu di bawah supervisi dari ibu-ibu CI sekalian. Targetnya SOAP 1, identifikasi bayi risiko tinggi, SOAP 1, asuhan bayi kembar, SOAP 1, pemberian pengganti air susu ibu atau PASI, SOAP 1, memandikan bayi, SOAP 1, pemberian imunisasi sesuai dengan program. Ada beberapa pilihan di sini, namun yang dituliskan secara dokumentasi lengkap hanya satu saja. Lalu ada pemeriksaan tumbuh kembang menggunakan buku KIA SOAP 2 dan komprehensifnya 1. Lalu ada pemeriksaan tumbuh kembang menggunakan SDIDTK SOAP 2 dan kompre 1. Identifikasi rujukan di sini tidak perlu nggih. Lalu ada fasilitas kelas ibu balita. Jadi mungkin ibu-ibu CI ada yang mempunyai wilayah di sebagai ini ya, kegiatan posyandu. Mungkin adik-adik bisa diikutkan, mungkin di hari Sabtu ketika tidak ada perkuliahan di kelas, monggo jika diizinkan bisa diajak. Karena di sini ada target fasilitas kelas ibu balita, biasanya di posyandu ya ibu-ibu. Ini ada 2, MTBS 2,
asuhan bayi dengan gangguan pada masalah kulit SOAP1, asuhan kebidanan berkebutuhan khusus SOAP1, identifikasi autis 1, nanti bisa menggunakan buku SDIDTK. Lalu dengan jumlah total SOAP 17, komprenya ada 2, refleksi kasus diambil dari salah satu kompetensi yang sudah ditulis seperti itu. Jadi dengan total semua target dokumentasi yang harus ditulis 20 SOAP maupun kompre untuk di mata kuliah ini. Mungkin itu saja Bu Melati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari pemaparannya. Kita lanjutkan ke mata kuliah berikutnya, yaitu Asuhan Kebidanan KB dan Pelayanan Kontrasepsi kepada Ibu Dini Eka. Waktu dan layar disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Melati atas waktunya. Mohon izin, saya Budini di sini sebagai pengampu untuk mata kuliah ASKEP, KB, dan pelayanan kontrasepsi. Saya izin share screen untuk menyampaikan target kompetensi selama nanti mahasiswa melakukan VLab. Jadi di sini yang pertama adalah memberikan asuhan kontrasepsi metode sederhana alamiah. Ya, di sini ada berbagai metode, bisa menggunakan yang sintotermal, massa subur, suhu basal, maupun lendir serviks. Targetnya adalah 1 kompre dan 1 soap. Untuk mendapatkan target metode alamiah ini tentu mahasiswa konteksnya nanti kan tidak pasien datang untuk melakukan metode alami ya, tetapi ini harus dibantu mungkin nanti dari ibu-ibu CM mencarikan ya mana-mana pasien yang sebenarnya sesuai untuk menggunakan metode alamiah ini ya. Misalnya sebagai contoh ada pasien post abortus atau pasien yang masih baru menikah tapi belum menginginkan memiliki anak. Nah, ini bisa mungkin pasiennya tidak menyampaikan kalau dirinya itu ingin menggunakan metode alami, tetapi pasien ini sebenarnya sesuai menggunakan metode ini bisa diarahkan untuk diambil target KB metode alami gitu ya. Karena memang kalau menunggu pasien datang yang betul-betul menyampaikan ingin menggunakan metode alami kan biasanya tidak ada. Jadi memang konsepnya adalah dipilihkan pasien-pasien yang sesuai untuk menggunakan metode alami ini. Berikutnya adalah metode kontrasepsi pil, ini juga 1 kompre, 1 soap. Untuk level kompetensinya saya rasa semuanya di level 3, jadi melakukan di bawah supervisi dari CI. Kemudian target berikutnya adalah kontrasepsi suntik dengan 1 kompre dan 1 soap. Ini diharapkan kalau misalnya yang di komprenya mengambil suntik yang kombinasi, mungkin soapnya bisa diambil yang tunggal gitu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau misal kombinasinya sudah dipakai soap, maka suntik yang tunggalnya mungkin bisa dijadikan yang kompre. Jadi ini harapannya antara kompre dan soap suntiknya tidak sama. Ada yang komposisinya tunggal dan ada yang komposisinya adalah kombinasi. Begitu. Baik, berikutnya adalah untuk implan. Ini 1 kompre, 1 soap, dan 1 refleksi kasus. Implannya boleh pencabutan, boleh pelepasan ya. Kalau misalnya memang ada lepas, ada pasang, bisa lepasnya, misalnya pasangnya diambil kompre, lepasnya diambil untuk soap, baru nanti refleksi kasusnya pasien yang berbeda itu boleh. Jadi lepas pasang itu bisa menjadi 2 target. Baik, kemudian untuk IUD, 1 kompre, 1 swab, 1 refleksi kasus, sama seperti implan tadi, kalau misalnya ada yang bongkar pasang, jadi pada saat bongkarnya mungkin mau diambil kompre, pada saat pasangnya mau diambil swab, itu boleh. Baru nanti refleksi kasusnya berbeda pasien, begitu. Jadi untuk keseluruhan, untuk KB ini ada 5 kompre, 5 swab, dan 2 refleksi kasus, sehingga total ada 12 target. Begitu. Baik, saya rasa untuk KB cukup Bu Mel, barangkali nanti ada yang kurang jelas bisa di forum diskusi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini pemaparannya. Kita lanjutkan ke mata kuliah Asuhan Kebidanan Holistik pada Ibu. Meliputi 2 semester, ini ada semester 5 dan juga semester 7 kepada Ibu Tias. Waktu dan layar disilahkan. Terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Ibu-Ibu CI dan teman-teman dosen. Baik, untuk ASKEP holistik ada 3 target, yaitu mulai dari melakukan pendokumentasian pelaporan HIPNO, kemudian mengenai teknik HIPNO pada pengaplikasiannya pada persalinan, lalu pendampingan pada prenatal yoga ibu hamil, pendampingan pada saat melakukan pijat perineum pada ibu hamil trimester 3, pendampingan pelaksanaan pijat endorfin pada ibu bersalin, pendampingan pelaksanaan baby massage, baby gym, dan baby spa, lalu melakukan edukasi tentang penggunaan herbal dalam praktik kebidanan berupa penyuluhan. Yang terakhir adalah melakukan penyusunan laporan identifikasi penggunaan herbal di masyarakat. Jadi bentuknya ada 1 kompres, 1 swab, dan refleksi kasus. Untuk yang penggunaan herbal ini, boleh penggunaan herbal sederhana misalnya pada pasien dengan hiperemesis, atau misalnya ibu dengan persiapan persalinan boleh, misalnya eh, dengan kalau misalnya herbal pada mual muntah boleh dengan misal dengan jahe, atau kalau persiapan persalinan supaya ibunya menjadi lebih rileks boleh misalnya menggunakan essential oil boleh, atau karena ini yang diminta adalah herbal bukan berupa essential oil, boleh menggunakan misal dengan mahasiswa menyiapkan misal melati yang fresh untuk relaksasinya seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke mahasiswa mau menggunakannya pada ibu hamil, ibu bersalin ataupun ibu nifas. Jadi tidak ditentukan kapan trimesternya seperti itu. Jadi untuk bentuk laporannya 1 kompres, 1 swab, dan 1 refleksi kasus. Mungkin itu saja Bu Melati, matur nuwun. Sami-sami Bu Tias, terima kasih. Kita ke mata kuliah yang terakhir Ibu-Ibu, yaitu asuhan kebidanan komunitas dengan dosen PJMK adalah Bu Ernawati Anggraini. Waktu dan layar disilakan Bu Erna. Terima kasih Bu Melati. Suara saya bisa terdengar nih Bu Melati? Terdengar Bu Erna. Mohon izin Ibu-Ibu semua, Ibu-Ibu CI, ngapunten belum bisa share screen karena di jalan. Untuk asuhan kebidanan komunitas, fokusnya di semester 7 itu memang kalau dibilang komunitas luas cakupannya, namun di sini di FILEP ini yang berjalan di 2 minggu ini, mahasiswa untuk asuhan kebidanan komunitas fokusnya hanya mengambil 3 target terkait dengan penyuluhan. Namun untuk dokumentasi yang dilampirkan nanti terkait dengan penyuluhan itu adalah SAP, laporan dokumentasi SAP, masing-masing penyuluhan, kemudian dilampiri dengan leaflet dan juga posternya. Untuk penyuluhan yang diambil meliputi dari kesehatan ibu dan anak, baik remaja, KB, ataupun yang lain terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Jika mungkin di PMP mungkin ketika memang mau mengadakan penyuluhan yang mana auditnya harus lebih dari 2 atau lebih dari 10 mungkin kesulitan, jadi nanti mungkin bisa adik-adik melalui sistem KIE. Jadi mungkin bisa koordinasi dengan CI atau bidan di PMB apa yang bisa diberikan KIE kepada pasien. Jadi mereka bisa mempersiapkan, jadi ketika ada pasien bisa memberikan KIE sesuai dengan pasien yang ada di lapangan. Mungkin itu Bu Melati dari komunitas hanya 3 target aja bentuknya SAP atau penyuluhan dengan dilengkapi poster dan leaflet. Terima kasih Bu Melati. Terima kasih banyak Bu Erna. Baik demikian pemaparan buku panduan FILEP oleh masing-masing dosen penanggung jawab mata kuliah. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu diskusi dan juga tanya jawab. Monggo bagi ibu-ibu CI apabila ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan bisa langsung disampaikan saja nih. Inggih, sampun sekiranya ibu-ibu, insya Allah untuk kegiatan FILEP ini menjadi kegiatan rutin dari program studi sarjana, nggih. Sepertinya ibu-ibu juga sudah memahami apa yang akan dicapai oleh adik-adik mahasiswa, tinggal nanti menyesuaikan dengan
jumlah target dari masing-masing mata kuliah yang di-fill-up-kan. Ya, baik, jika belum ada yang perlu untuk didiskusikan, misalkan nanti di tengah perjalanan fill-lab ada sesuatu yang perlu untuk dikomunikasikan oleh Ibu-Ibu CI kepada kami ataupun ada beberapa hal yang kurang dipahami, monggo bisa melalui dosen pembimbing yang menghubungi masing-masing CI. Nggih. Insya Allah akan kami jawab pertanyaan Ibu-Ibu CI apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan di tengah perjalanan kegiatan fill-lab. Baik, Ibu-Ibu, bisa kita akhiri nggih. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ketua Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Ibu-Ibu CI, TPMB, dan Ibu-Ibu dosen Program Studi Kebidanan. Demikianlah rangkaian kegiatan persamaan persepsi fill-lab mahasiswa semester 3, 5, dan 7 Program Studi Kebidanan Program Sarjana. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan tanpa adanya kendala. Amin. Mohon izin untuk menutup acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu-Ibu.